Impact Kids. Halo adik-adik sahabat Impact Kids yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Kak Merlin berharap adik-adik sahabat Impact Kids dalam keadaan yang sehat selalu. Adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, mungkin di antara kami ada yang ke sekolah atau melakukan kegiatan kami yang lain, Tuhan yang akan menolong kami, kiranya Tuhan juga yang akan melindungi kami sepanjang hari ini. Dan sebelumnya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati kami, buka telinga dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh dengar-dengaran akan suara Tuhan melalui firman-Mu hari ini, dan melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah Akui kesalahanmu. Judul renungan kita adalah Akui kesalahanmu. Adik-adik, siapa di sini yang kalau salah langsung minta maaf? Atau ada adik-adik yang kalau salah diam-diam aja, pura-pura nggak tahu? Nah, misalnya nih di sekolah lagi ulangan, terus tiba-tiba, aduh, soal nomor ini jawabannya berapa ya? Jawabannya apa ya? Terus tiba-tiba nyontek. Ketahuan sama bu guru. Oh enggak kok bu, enggak miss, enggak mister, enggak, itu bukan saya, itu punya teman saya pokoknya banyak sekali alasan-alasan yang kita ungkapkan, bukan? Nah, tapi hari ini adik-adik, kenapa sih kita itu harus mengakui kesalahan kita? Dan kalau orang lain mengakui kesalahannya buat kita, jangan balik marah, tetapi diampuni. Nah, judulnya hari ini adalah Akui kesalahanmu. Yuk, mari kita bersama-sama membuka dari Alkitab kita di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan, maka Yesus yang adalah setia dan adil, sehingga Ia atau Yesus akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi adik-adik, ternyata kalau kita mengakui dosa kita akan disucikan dari kejahatan. Ingat bahwa Yesus itu adalah Allah yang adil dan setia. Adil adalah memberikan kita hukuman yang sesuai dengan dosa kita. Tetapi setia itu dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun kita jatuh adik-adik, Tuhan Yesus itu senantiasa menemani kita. Kita udah salah nih, tapi Tuhan Yesus gak meninggalkan kita, bukan? Sama seperti Adam dan Hawa. Mereka berbuat dosa sama Tuhan, tetapi gak ditinggalin adik-adik. Justru dikasihin pakaian. Ya, bahkan dipelihara juga sama Tuhan. Nah, sama dengan kita adik-adik zaman sekarang. Kalaupun kita melakukan dosa dan kita mengakuinya di hadapan Tuhan, Tuhan itu pasti setia banget sama kita. Tuhan akan terus menemani kita dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu jangan berbuat dosa. Kenapa sih adik-adik? Yuk kita buka di Mazmur pasal 32. Di sini nih, betapa bahagianya orang-orang yang dosanya diampuni. Yuk kita lihat ya, di Mazmur pasal 32 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku diberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak laku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku.
dan Engkau mengampuni kesalahan dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Nah, yuk kita baca di ayat yang ke-11-nya adik-adik. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Kita kalau jujur kepada orang tua kita, kepada ibu guru kita di sekolah atau di sekolah minggu atau dimanapun jujur kepada orang lain, pasti banyak yang menyenangi kita, bukan? Sama dengan Tuhan. Daud di dalam Mazmur yang kita baca tadi di ayat yang di pasal yang ke-32 itu dikatakan bahwa hey anak-anak ya, Kamerlin dan sahabat Impact Kids, kalau kita mengakui dosa kita, mengakui kesalahan kita, itu adalah suatu kebahagiaan. Ya, jangan sampai diumpamakan di sini seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, ya, nggak bisa nurut kalau nggak dipukulin gitu ya. Nih, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Coba bayangin nih, kuda kalau kayak delman itu ya, kuda itu nggak bisa jalan sendiri kan, gitu ya, nggak bisa kamu lurus gitu, nggak, harus ada ininya pakai tali kekangnya gitu, harus diarahkan gitu. Nah jangan sampai kita seperti itu adik-adik, udah tahu kita salah tapi kita ngotot, kita nggak mau dikasih tahu, kita nggak mau dengar-dengaran. Oleh sebab itu adik-adik, sahabat Impact Kids yang ada di rumah, kita kembali diingatkan nih, mulai hari ini yuk, kalau kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, yuk dengan rendah hati datang minta ampun sama Tuhan, berdoa, karena ingat kita terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Masa kita yang ciptaannya Tuhan tuh gak bisa mengampuni? Diingatkan bahwa mengampuni lebih sungguh ya, karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Pujian ini kembali ya mengingatkan kita bahwa ternyata kalau kita mengakui dosa kita mengampuni orang, kita tidak berbohong, tapi kita jujur, kita bahagia, bukan? Yes, gak ada beban lagi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, yuk lakukan firman Tuhan, lakukan perintah Tuhan hari ini, sepanjang hari ini, supaya hidup kita terus penuh dengan sukacita dan bahagia. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan, terima kasih karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kami. Oleh sebab itu sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami mau meneladani kisahnya Tuhan, meneladani perintahnya Tuhan untuk mengampuni orang-orang di sekitar kami ataupun memaafkan orang yang berbuat salah kepada kami, dan kami juga harus berani untuk minta maaf dan juga untuk mengampuni dan mengakui kesalahan kami. Tolong kami Tuhan sepanjang hari ini supaya kehidupan kami berbahagia karena kami melakukan yang terbaik buat Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian adik-adik Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.